Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi untuk kuliah pertemuan kedua teknologi nano pada industri pangan. Topik kali ini yaitu nanomaterial untuk pengayaan dan fortifikasi pangan. Oke, pertama, kenapa sih kita perlu melakukan pengayaan atau fortifikasi atau penambahan zat gizi pada produk pangan? Nah, ini ada satu data yang diambil dari laporan ini, State of Food Security and Nutrition in the World, yang salah satunya ditulis oleh FAO. Nah, salah satu data yang mereka tunjukkan di sini bagaimana malnutrition atau undernourished, yang orang gizi rendah gitu ya, itu meningkat tiap tahunnya, dan diprediksi karena COVID-19 ini dan semua krisis, kemungkinan diproyeksikan pada tahun 2030 itu orang yang mengalami undernourished ini hampir sama dengan di tahun 2005, atau terjadi peningkatan yang cukup signifikan kalau melihat trennya saat ini. Nah, terus sedangkan untuk kita sekarang semakin banyak yang mengkonsumsi proses food ya, produk-produk pangan yang sudah diolah atau produk pabrikan lah begitu. Nah, biasanya proses food ini punya nilai gizi atau mikronutrisi seperti vitamin dan mineral yang kurang dibandingkan dengan produk-produk yang segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Karena selama proses pangan di situ ada pemanasan misalnya, ada pengecilan ukuran sehingga enzim berinteraksi dengan udara dan sebagainya, itu akan merusak sebagian dari mikronutrien. Dan terus juga ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus seperti anak-anak, terus pregnant woman atau orang ibu hamil gitu ya, terus orang tua elderly, atau juga orang vegan, orang yang memilih untuk tidak memakan produk dari hewani. Nah, orang-orang yang berkebutuhan khusus ini memiliki kebutuhan akan nutrisi yang tinggi gitu dibandingkan dengan orang dewasa umumnya. Nah, kondisi-kondisi ini membuat suatu kebutuhan untuk industri pangan meningkatkan nilai gizi dari suatu produk pangan atau suatu bahan pangan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan nilai gizi tersebut adalah melalui pengayaan atau fortifikasi. Nah, apa bedanya pengayaan pangan atau food enrichment dengan fortifikasi? Sebelum perbedaannya, saya ingin menekankan dulu tentang persamaannya. Jadi kedua hal ini adalah sama-sama menambahkan suatu zat gizi ke dalam produk pangan. Nah, bedanya di pengayaan pangan atau food enrichment itu kita menambahkan kembali zat gizi tersebut. Kata kuncinya di sana, menambahkan kembali. Maksudnya apa menambahkan kembali? Tadinya di bahan baku produk tersebut sudah ada zat gizi itu. Cuman karena proses pangan, maka beberapa vitamin, beberapa mineral ada yang hilang di produk akhir. Nah, supaya produk akhir ini masih mengandung vitamin dan mineral dalam jumlah yang relatif sama dengan bahan bakunya tadi, maka kita lakukan food enrichment. Kita tambahkan zat gizi yang hilang tadi. Kalau fortifikasi, ini kita tambahkan zat gizi yang sebelumnya memang tidak ada, dari bahan bakunya juga tidak ada gitu. Misalnya seperti fortifikasi iodin di dalam garam ini ya, garam dapur. Nah, garam dapur itu NaCl memang tidak mengandung iodium. Nah, kita tambahkan secara sengaja supaya orang yang mengkonsumsinya bisa mendapatkan asupan iodium tersebut gitu.
Jadi yang satu, ingat food enrichment menambahkan yang tadinya ada tapi hilang karena proses. Kalau fortifikasi memang menambahkan zat gizi yang dari awal memang tidak ada di produk tersebut. Apa permasalahan yang ada dalam fortifikasi atau enrichment ini? Jadi menambahkan zat gizi itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Bukan hanya ya sudah ambil saja, misalnya mau tambahkan zat besi gitu ya, masukkan saja zat besinya ke dalam bahan pangan gitu. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena pertama, kebanyakan vitamin dan mineral itu tuh tidak stabil dan sensitif terhadap kondisi-kondisi yang harsh atau misalnya paparan panas gitu ya, terus perubahan suhu dan sebagainya. Nah, karena dia tidak stabil dan juga sensitif selama penyimpanan maupun selama pengolahan, jadi kita harus punya suatu metode supaya si vitamin dan mineral ini ada di bahan pangan, tapi dia tidak hilang selama masa penyimpanan. Terus, kadangkala ada vitamin dan mineral itu yang memiliki bioavailabilitas yang rendah. Bioavailabilitas itu adalah kemampuan kita untuk kemampuan suatu zat gizi untuk dapat diserap dan dicerna oleh tubuh manusia. Nah, walaupun ada vitamin dan mineralnya banyak, tapi kalau tidak bisa dicerna ya tidak bisa kita gunakan gitu. Terus yang ketiga, ya, selama masa penyimpanan tadi ya karena sifatnya yang tidak stabil dan juga sensitif, itu dia akan berkurang terus jumlahnya selama penyimpanan. Dan problem yang terakhir atau yang keempat yaitu si vitamin dan mineral ini bisa melakukan interaksi atau akan terjadi interaksi antara mikronutrien ini dengan komponen pangan lain yang ada di produk tersebut. Nah, hasil dari interaksi ini bisa menghasilkan flavor-flavor yang tidak kita inginkan, aroma yang tidak enak gitu ya, atau warna yang tidak kita harapkan. Nah, salah satu cara agar permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan tadi itu tidak terjadi pada saat kita melakukan fortifikasi maupun enrichment itu adalah dengan melakukan enkapsulasi atau encapsulation. Di mana enkapsulasi ini adalah kita merangkap zat gizinya tadi di dalam suatu matriks, yang mana matriks ini biasanya merupakan biopolimer atau surfaktan yang dapat berupa kapsul, partikel, atau serat, maupun suatu lapisan tipis. Nah, dengan adanya enkapsulasi ini, dengan si mikronutrien itu terperangkap dalam suatu zat tadi, itu akan menjaga si zat gizi tersebut dari kerusakan-kerusakan pada saat penyimpanan misalnya, jadi dia tidak sesensitif kalau misalnya dia langsung ditambahkan. Terus juga si enkapsulasi ini tergantung bahannya juga bisa meningkatkan bioavailabilitas dari zat gizi tersebut. Ini gambaran dari enkapsulasi ya. Jadi yang dimaksud dengan dia diperangkap itu seperti ini. Jadi enkapsulasi anggap dia seperti kapsul gitu ya. Walaupun tidak benar-benar bentuknya kapsul, bisa tadi kan dijelaskan bisa dalam bentuk lapisan tipis gitu ya. Tapi intinya si zat gizi ini nutrien yang warna ungu dia terperangkap di suatu zat pelapis yang penyalutnya gitu ya. Nah, penyalutnya ini bisa berlapis-lapis, bisa 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, tergantung dari tujuan yang ingin kita capai. Nah, setiap lapisan-lapisan ini bisa kita atur apa bahannya gitu ya, terus sifatnya bagaimana, dan ini akan mempengaruhi nanti di kestabilan dari nutrien kita di bahan pangannya, dan juga bagaimana nanti kemudahan si zat gizi ini diserap oleh tubuh.
Jadi dengan enkapsulasi kita dapat menjaga zat gizi itu dari paparan suhu maupun dari paparan panas maupun cahaya. Ingat bahwa suhu yang tinggi dan juga cahaya itu mempercepat terjadinya kerusakan terutama pada vitamin. Nah, enkapsulasi karena tadi dia ada bahan pelapisnya, dia akan mengontrol kapan si zat gizi ini terlepasnya. Nah, terlepas ini bisa terlepas dalam artian nanti baru di usus dia terlepas dari matriks enkapsulasinya sehingga bisa langsung diserap, jadi tidak rusak di selama penyimpanan produk maupun di sistem pencernaan yang kita. Terus dan juga dia tidak berinteraksi dengan zat gizi yang lain sehingga lebih mudah untuk diserap. Atau bisa juga kita buat enkapsulasi itu sehingga nanti terlepasnya di suatu organ yang kita sasar gitu ya. Tapi ini biasanya kalau sampai target sampai dia terlepasnya baru di target organ tertentu itu jarang digunakan untuk kebutuhan fortifikasi maupun enrichment. Itu biasanya lebih ke enkapsulasi, teknik enkapsulasi untuk obat gitu. Jadi untuk mengobati sel kanker tertentu misalnya gitu ya. Jadi dia diinginkan dia nanti keluar obatnya itu pada sel yang terkena kanker misalnya. Nah, itu lebih teknologinya lebih advance lagi dibandingkan untuk yang fortifikasi. Kalau yang fortifikasi maupun enrichment itu sebenarnya cukup sampai di lambung dan usus, yang penting bisa kita serap oleh tubuh. Terus juga enkapsulasi karena tadi dia disalut gitu ya, sehingga yang tadinya rasanya pahit misalnya, terus karena ada bahan penyalutnya sehingga dia tidak berinteraksi dengan kuncup lidah kita sehingga tidak akan kita rasa pahitnya tersebut. Dan juga kalau misalnya zat gizi tersebut sebenarnya punya aroma yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, ini juga bisa diatasi dengan si enkapsulasi ini. Enkapsulasi sendiri itu sebenarnya bukan teknik baru atau bukan teknologi baru. Sudah banyak sekali diaplikasikan di industri pangan. Nah, yang agak baru, bukan baru-baru banget gitu ya, bukan sangat baru, tapi lebih baru dari teknologi enkapsulasi sendiri adalah nano enkapsulasi. Nah, dari namanya nano gitu ya, jadi dia merupakan suatu teknik enkapsulasi yang menghasilkan partikel yang jauh lebih kecil daripada enkapsulasi yang biasanya atau yang konvensional. Nah, kenapa kok kita perlu membuat partikelnya menjadi lebih kecil? Apa manfaatnya? Yang pertama, dengan ukuran yang nano ini, salah satu dimensinya dalam ukuran nano, itu akan meningkatkan bioavailabilitas karena akan lebih mudah kita serap di sistem pencernaan kita. Terus yang kedua, nanoenkapsulasi ini juga lebih rendah peluangnya untuk dia menggumpal dibandingkan dengan enkapsulasi biasa. Atau juga selain menggumpal, terjadinya sedimentasi. Sedimentasi itu pengendapan. Jadi banyak teknik enkapsulasi ini digunakan di produk minuman. Nah, kalau misalnya ukuran partikelnya kecil, dia akan lebih mudah untuk dispersi atau larut di dalam larutan tersebut, di dalam minuman tersebut. Sedangkan kalau ukurannya besar, maka peluang untuk dia mengendap itu lebih besar. Dan kita tidak ingin minuman yang ada endapannya itu kurang disukai oleh konsumen. Lalu dengan ukuran yang kecil juga itu bisa ada new optical properties atau sifat optis yang baru. Misalnya kalau dia ukurannya besar, dia tidak transparan, ada keputih-putihan misalnya gitu ya. Tapi dengan ukurannya yang sangat kecil atau nano, maka kita bisa bikin dia menjadi transparan. Dan ini sangat
diperlukan terutama untuk produk-produk minuman yang memang bening gitu ya. Jadi konsepnya misalnya air putih tapi tinggi vitamin dan mineral misalnya. Nah, kita tidak ingin airnya keruh toh. Nah, jadi kita menggunakan nano enkapsulasi. Dan juga tadi karena ukurannya yang kecil meningkatkan tingkat kelarutannya dalam berbagai larutan. Bagaimana bisa kita membuat nano enkapsulan? Bagaimana kita bisa mengecilkan ukuran yang tadinya ukuran partikel enkapsulannya ukuran mikro atau bahkan milimeter gitu ya, menjadi ukuran dalam dimensi nanometer. Nah, ada dua proses. Jadi tekniknya bisa kita kelompokkan menjadi dua proses yang besar, yaitu top down proses dan bottom up proses. Nah, di top down proses itu top atas, down bawah gitu ya. Dari atas ke bawah. Maksudnya adalah dari yang ukurannya besar menjadi ukurannya jadi kecil gitu. Jadi kita mengecilkan ukuran partikel yang besar. Nah, seperti di gambar ini tadinya ukuran, anggap ini satu enkapsulan gitu ya, bentuknya kotak besar. Nah, terus kita potong-potong dia jadi 4 kubus. Terus setelah itu kita potong-potong lagi yang akhirnya ukurannya jadi dimensinya nanometer gitu. Nah, sebaliknya kalau dari bottom up, bottom bawah, up atas, jadi bottom up dari bawah ke atas. Nah, kita mulai dari senyawanya gitu ya, yang partikelnya campurannya itu partikelnya sudah kecil-kecil gitu. Nah, dari yang sangat kecil ini mau kita buat menjadi suatu enkapsulan yang ukurannya nano gitu. Jadi tadinya yang sangat kecil mungkin berapa dalam satuan gitu ya, nano, terus akhirnya menjadi ratusan nanometer. Itu bisa jadi ada dua cara, top down dan bottom up. Tapi yang akan kita diskusikan pada kuliah kali ini adalah tentang top down proses. Contoh cara produksi nano enkapsulan dari cara top down proses tadi itu ada electrohydrodynamic proses, nah dengan menggunakan nano spray dryer maupun dengan emulsifikasi. Nah, kita akan bahas 3 teknik ini. Pada proses electrohydrodynamic itu kita menggunakan potensial listrik yang tinggi, listrik dengan potensial yang tinggi untuk memproduksi si enkapsulan dalam bentuk, bisa dalam bentuk fiber atau serat, atau bisa juga dalam bentuk partikel. Nah, teknik ini sering juga dikenal dengan istilah electrospinning atau electrospray. Kalau yang electrospinning ini yang menghasilkannya dalam bentuk serat gitu ya, panjang. Terus kalau electrospray ini yang biasanya bentuknya partikel bulat-bulat gitu. Nah, ada 4 komponen utama pada alat ini, yaitu searing pump atau pemompanya, tempat untuk memompakan si campuran antara nutrien dengan enkapsulan tadi, bahan penyalutnya, terus sumber listriknya, high voltage source, terus needle atau jarum tempat keluarnya nanti yang sudah kita berikan listrik tegangan tinggi tadi ya, dan juga tempat kolektornya atau yang menampung sampel atau produk yang dihasilkan. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, kalau mau lihat ininya ya, ada videonya di YouTube ini. Jadi tadi ada pump atau pemompanya. Jadi si ini kalau di sini diperlihatkan kayak jarum suntik gitu ya. Tapi tergantung, kalau jarum suntik ini kelihatannya kayak manual, tapi kalau yang di industrinya ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, solution atau larutan ini yang mengandung tadi zat gizinya,
vitamin kah atau mineral, terus bahan penyalutnya. Nah, nanti bahan penyalut dan zat gizi ini akan keluar dari jarum di sini dan diberi dulu listrik gitu ya, dialiri listrik. Nah, sehingga nanti akan terbentuk tergantung di sini kalau di elektrospinning tadi ya, bentuknya seperti serat tadi panjang-panjang. Kalau elektrospray, kalau dia disemprotkan bentuknya seperti partikel bulat-bulat gitu. Nah, ada bagian kolektor atau yang menampung hasil yang kita dapatkan. Nah, ini yang bagian elektrospray. Nah, di elektrospray itu si larutannya tadi itu dipancarkan gitu ya, sehingga nanti yang didapat itu bentuknya partikel yang bulat. Nah, karena proses ini ukuran partikelnya itu sangat kecil yang dihasilkan. Itulah kenapa disebut dengan nano enkapsulan. Nah, yang walaupun tadi fiber itu ya atau serat, dia kan panjang lah. Gimana caranya panjang tapi kecil gitu. Jadi yang diukur sebagai nanonya itu adalah bagian ini yang panjangnya ini, diameter dari seratnya. Jadi seratnya kan ada diameternya tuh, misalnya ada ketebalannya gitu ya. Nah, tebalnya inilah yang kita bilang dalam ukuran nano. Jadi kalau dia panjangnya bisa dalam mikrometer atau bahkan milimeter gitu ya, itu tidak masalah. Yang penting di salah satu dimensinya itu berukuran sekitar 100 nano, kurang dari 100 nanometer, itu disebut dengan nanomaterial. Berikut adalah keunggulan dari proses elektrohidrodinamik ini, yaitu yang pertama tentunya bisa membuat partikel dalam ukuran nano gitu ya. Terus yang kedua, dia tidak butuh suhu yang tinggi. Jadi cocok sekali untuk membuat nano enkapsulan yang berisikan mikronutrien atau vitamin yang sensitif terhadap panas. Dan juga proses ini tidak membutuhkan pelarut-pelarut organik. Pelarut organik itu seperti alkohol gitu ya, etanol, metanol, terus heksan, dan sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan pelarut organik itu kan harus kita evaporasikan dulu atau harus kita uapkan dulu sebelum produk itu bisa kita gunakan di bahan pangan, karena seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, karena di proses ini kita sudah tidak menggunakan pelarut organik, maka kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Nah, yang kedua, teknik kedua yaitu menggunakan nano spray dryer atau pengering nano spray. Nah, dengan menggunakan nano spray dryer ini kita mengubah dalam tadinya bentuknya larutan. Larutan ini yang berisikan senyawa penyalutnya tadi dan juga zat gizi yang ingin kita salut, yang ingin kita perangkap dia di dalam enkapsulan, dengan cara pengeringannya yaitu seperti disemprotkan gitu ya ke media yang panas. Nah, walaupun dia panas, tapi kontak antara si si enkapsulan tadi dengan panas itu kontaknya sangat cepat. Jadi kemungkinan untuk terjadi kerusakan pada zat gizinya itu kecil. Jadi walaupun dia menggunakan suhu tinggi, tapi karena tereksposnya dalam waktu yang singkat, jadi tidak menyebabkan kerusakan. Nah, karena suhu yang panas dan disemprotkan, karena pada saat disemprotkan dan ujung dari penyemprot ini sangat kecil, makanya disebut nano spray. Ujungnya sangat kecil sehingga droplet atau ukuran larutan yang keluar, ukuran tetesan yang keluar dari penyemprot ini kecil. Ketika dia
bersentuhan dengan sesuatu media yang panas, maka cepat sekali air itu akan menguap. Makanya dia pengeringannya dalam waktu yang sangat cepat. Nah, keunggulannya ini gampang dan efisien ya. Jadi dia lebih mudah dilakukan dibandingkan tadi pakai electrospinning tadi. Terus juga hasil yang didapatkan itu memiliki stabilitas yang tinggi dan juga umur simpannya tinggi karena dia kering tadi ya, sangat kering. Terus easily handling dan storage, jadi mudah untuk kita tangani dan juga kita simpan karena tadi dia kering tersebut, jadi tidak mudah rusak lah selama penyimpanan. Nah, ini contohnya, dan ini saya berikan link YouTube-nya untuk melihat simulasi bagaimana dilakukannya nano spraying ini. Nah, jadi tadi yang saya bilang di sini ada pemanasnya. Jadi ada udara panas yang disemprotkan, yang dimasuk ke dalam sistem ini ya, dalam pengeringnya. Nah, terus di sini sampel ini yang di sini nih sampel dialirkan. Nah, terus ini penyemprot sampelnya. Nah, ujungnya ini tuh sangat kecil gitu. Sangat kecil sehingga nanti ini saya bilang maksudnya droplet tadi. Si tetesan-tetesan cairannya itu karena disemprotkan yang sangat kecil. Nah, dengan adanya udara panas ini langsung dia menguap airnya. Nah, menguap airnya airnya menguap sehingga yang tersisa nanti adalah padatannya. Oke, yang terakhir yaitu teknik emulsifikasi. Saya harap masih ingat ya konsep emulsifikasi itu, apa itu emulsifier gitu ya, apa itu sistem emulsi. Nah, ini sebagai pengingat saja, emulsifier itu adalah suatu senyawa yang memiliki, kita bisa bilang dua tangan gitu ya kalau kita gambarkan. Satu tangannya bisa berinteraksi dengan air, satu tangannya lagi dia bisa berinteraksi dengan minyak atau lemak, sehingga dia bisa larut baik di air maupun di lemak. Nah, karena sifat emulsifier yang bisa menjadi jembatan antara air dan lemak, maka dia bisa menyatukan kedua fase yang terpisah ini. Ini contoh gambaran, yang kuning ini adalah minyak, terus yang biru ini adalah air. Nah, yang merah adalah emulsifiernya. Terus ketika dia diaduk, akhirnya jadilah suatu sistem emulsi, yaitu gabungan. Misalnya di sini adalah minyak di dalam air, jadi minyaknya diperangkap oleh emulsifier dan emulsifiernya yang mengikat air sehingga dispersi ini tidak ada terjadi pemisahan gitu ya. Nah, dengan konsep emulsifikasi ini kita bisa membuat suatu enkapsulan. Nah, tentunya kalau kita bikin emulsi biasa itu ukurannya belum nano gitu. Nah, gimana caranya supaya ukurannya kecil? Top down proses tadi, maka kita gunakan beberapa alat, misalnya bisa menggunakan high pressure homogenization, ultrasonification, atau microfluidization. Nah, bagaimana prinsip kerja dari masing-masing alat ini bisa dicari di literatur dan banyak sekali videonya di YouTube. Mohon untuk bisa secara aktif mencarinya sendiri. Ini contoh hasil penelitian, jadi jurnal ilmiah, bagaimana dia membuat nano enkapsulasi. Untuk vitamin D, dia menggunakan teknik emulsifikasi, ini oil in water nano emulsion. Apa zat gizi yang dia perangkap di dalam nano enkapsulannya adalah vitamin D. Nah, terus bagaimana supaya emulsi ini berukuran nano?
dia menggunakan ultrasonikasi. Nah, si vitamin D-nya dienkapsul di dalam fish oil atau minyak ikan. Nah, vitamin D, ingat vitamin D ini adalah salah satu vitamin yang larut lemak, maka dia bisa larut di dalam fish oil. Nah, dengan dia melakukan ultrasonikasi ini, dia menghasilkan ukuran dari nanoenkapsulasinya adalah 300 sampai 450 nanometer. Dan mereka mengklaim bahwa dari hasil penelitiannya, dengan dia mengenkapsul di dalam fish oil ini dan ukurannya yang kecil, itu meningkatkan bioavailabilitasnya dibandingkan dengan vitamin itu ketika tidak di enkapsul dengan fish oil. Nah, ini dia berikan gambaran bagaimana dia membuat suatu emulsi, terus emulsi dia menggunakan surfaktan sebagai emulsifiernya. Di sini adalah tidak disebutkan di sini ya surfaktannya apa, tapi surfaktan molekul yang tadi emulsi ya, punya tangan, yang satu larut lemak, yang satu larut air gitu. Nah, jadi karena satu larut lemak, satu larut air, maka dia bisa membentuk suatu sistem emulsi. Nah, emulsinya awalnya terbentuk itu ukurannya besar, microemulsion, ya, mikrometer. Nah, dengan tadi dia menggunakan ultrasonikasi, maka dan ultrasonikasi terjadi high mechanical strength gitu ya, jadi dia kayak terbelah-belah begitu. Nah, terbentuklah nano emulsion yang ukurannya lebih kecil. Nah, terlihat di sini hasil mikroskop pada paper tersebut ya. Dia menggunakan TEM atau Transmission Electron Microscopy. Jadi ini mikroskop yang magnifikasinya atau pembesarannya bisa sangat tinggi sehingga kita bisa melihat bayangan dari sampel hingga ukuran nanometer. Nah, ini skalanya, garis ini, sepanjang garis ini itu adalah 100 nanometer. Jadi tadi kan dia bilang sekitar berapa tadi? 200 sampai 300 nanometer ya diameter dari emulsi yang terbentuk dari proses enkapsulasi yang dia lakukan. Berikut ini contoh yang kedua tentang pembuatan nano enkapsulasi. Di sini dia menggunakan hydrosoluble vitamin, jadi vitamin yang larut di dalam air. Dan bahan penyalutnya, kalau tadi fish oil ya, kalau sekarang dia menggunakan kitosan dan trimethylkitosan. Jadi vitamin yang mereka gunakan itu ada 3, ada vitamin C, vitamin B9, dan vitamin B12. Dan yang mereka temukan bahwa ukuran partikel dari nanoenkapsulannya itu bervariasi dari 150 nanometer ke 809 nanometer, dan itu sangat bergantung pada ukuran atau jumlah dari vitamin yang ditambahkan. Nah, yang mereka pelajari kalau tadi kan bioavailabilitasnya ya, kalau dari jurnal yang sebelumnya. Nah, kalau di sini mereka melihat waktu rilisnya atau waktu dilepaskannya vitamin itu ke dalam suatu larutan. Di sini mereka uji cobakan di larutan PBS. Dan mereka lihat setelah 2 jam, 4 jam, dan 24 jam. Saya rasa ini tertukar urutannya ya, 2, 24, dan 4. Maksudnya mungkin 2, 4 jam, dan 24 jam. Nah, tapi anyway, terlepas dari kesalahan penulisan itu, atau ini seharusnya 4, terus di sini 24 gitu ya. Tapi terlepas dari itu, terlihat bahwa
pelepasan dari vitamin-vitamin ini terjadi secara bertahap. Jadi tidak langsung semua vitaminnya terlepas di dalam larutan tersebut. Nah, ini jadi ada slow release-nya dia. Nah, ini akan sangat bermanfaat baik itu di sistem pencernaan maupun di produknya sendiri. Nah, ini grafiknya secara lebih detail bagaimana si vitamin itu terlepas dari enkapsulannya pada larutan PBS dalam beberapa waktu itu ya. Dia uji coba ini sepertinya hingga 50 jam gitu ya. Nah, yang warna biru ini adalah vitamin C, terus yang petak ini adalah vitamin B9, terus yang merah itu adalah vitamin B12. Nah, jadi terlihat di sini berbeda zat gizi, juga beda juga sifatnya dengan menggunakan enkapsulan yang sama, yaitu tadi menggunakan data ini adalah untuk kitosan. Nah, jadi sama-sama menggunakan kitosan, tapi zat gizi yang berbeda, itu juga dia punya sifat yang berbeda bagaimana pelepasan zat gizinya ke dalam suatu sistem. Nah, ini terlihat konsentrasinya semakin waktunya semakin lama, maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Nah, kenaikan konsentrasinya itu terjadi secara bertahap. Jadi tidak langsung tiba-tiba si vitamin itu terlepas gitu ya ke dalam suatu sistem. Demikian untuk kuliah tentang nanoenkapsulasi. Jika ada pertanyaan, bisa kita diskusikan nanti di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.